Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun didatangi oleh komandan dari pasar gelap yang bernama Lin Bachai. Dia datang ke kediaman Ye Xingyun bersama dengan wakil komandan dan seorang pria tua berambut putih. Mereka bertujuan untuk membalas dendam atas kematian Hai Batian, wakil komandan keempat pasar gelap, yang dibunuh oleh Ye Xingyun. Sang Jie, sebagai murid Ye Xingyun, dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Saat ini, Sang Jie sudah berada di alam Yin Void lapisan ketiga. Kekuatannya cukup kuat. Dia juga mempraktekkan teknik penempaan tubuh. Mengetahui hal itu, Lin Bachai tidak berani melawan Ye Xingyun. Dia akhirnya mundur. Pria tua yang berambut putih tidak terima kalau tuan mudanya, yaitu Lin Bachai, dihina oleh Ye Xingyun. Pria tua ini, yang berada di lapisan ke-6 alam Yin Void, dia menyerang Sang Ji dan berhasil mengalahkannya. Pada akhirnya, Ye Xingyun turun tangan dan membakar pria tua dengan api hitamnya. Lin Bachai ketakutan. Dia bergegas melarikan diri. Di saat yang sama, sebuah ledakan terjadi di menara kembang api. Sesosok api yang berbeda bergegas masuk ke dalam menara kembang api. Di menara itu, terdapat 5 lelaki tua. Mereka menjaga menara tersebut. Namun, setelah mereka mengetahui kalau ada api yang berbeda datang ke menara kembang api, mereka merasakan firasat buruk. Kalau ada 2 api berbeda yang bergabung, mereka akan dalam masalah besar. Sebuah ledakan dari dalam menara muncul yang mengampaskan 5 lelaki tua tersebut. Kembali ke orang tua itu, mereka duduk di tanah, berusaha menenangkan diri. Beberapa dari orang tua itu menatap ke atas. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. 2 sosok melayang di udara. Kedua sosok itu diselimuti oleh kobaran api. Salah satu dari 2 sosok itu adalah Doomsday Flame yang ditemui oleh Ye Xingyun. Sosok pria api berkata, "Hei, para penatua penegak hukum dari Akademi Bintang. Apakah hanya segini kemauan kalian? Saat kekuatanku pulih, itu akan menjadi kematian kalian." Doomsday Flame hanya tertawa melihat para penatua penegak hukum yang menyedihkan. Ye Xingyun, yang sebelumnya mengetahui ledakan di menara kembang api, dia bergegas ke sana bersama dengan Sang Jie. Saat ini, dia sudah ada di depan menara kembang api. Ye Xingyun berteriak, "Doomsday Flame!" Teriakan Ye Xingyun mengejutkan penatua yang ada di sana. Doomsday Flame menatap Ye Xingyun dengan wajah menggoda. Dia berkata, Wah, aku tidak menyangka kau juga berada di sini, adik kecil. Lain kali, kakak akan meladenimu dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Salah satu dari penatua penegak hukum berteriak, "Jin, cepat bunuh mereka berdua." Ketua yang dipanggil Jin tidak merespon. Dia hanya fokus menatap kedua api berbeda. Pria api itu berkata, "Sejak kapan aku akan membiarkan kalian membunuhku?" Pria api itu berkata ke Doomsday Flame, "Ayo pergi, kita akan kembali lain waktu." Doomsday Flame berkata, "Baik, Master." Sebuah cahaya muncul di depan kedua api tersebut. Dari titik cahaya itu terdengar teriakan, "Api ketiadaan!" Pria itu terkejut mendengar teriakan tersebut. Sebuah serangan keluar. Serangan itu sangat kuat, melesat ke arah pria api. Pria api ini adalah api void atau api ketiadaan. Orang yang muncul itu bernama Situ Qiuyu, dekan akademi. Situ berkata, "Kau lebih baik tinggal di sini bersamaku." Tatapan pria ini sangat dingin. Wajah api ketiadaan sangat kesal. Dia berteriak, "Situ Qiuyung, jangan paksaku." Di lain sisi, Ye Xingyun yang mendengar teriakan Situ Qiuyung, dia bergumam. Void Flame adalah api surgawi di peringkat ke-11. Kembali ke Situ Qiuyu, dia berkata, "Benarkah? Bagaimana jika aku memaksamu?" Sebuah kekuatan berputar di telapak tangan Situ Qiuyung. Itu seperti kumpalan air yang dingin. Void Flame, dia sangat marah dan mengeluarkan kobaran api dari tubuhnya. Dia berteriak, "Aku terpaksa melakukan ini. Teknik terlarang, api tak terbatas." Kedua serangan itu melaju dan berbenturan. Satu sisi kobaran api yang sangat besar, dan di lain sisi sebuah air yang besar meluap menerjang ke arah api tersebut. Kedua benturan dari serangan itu membuat gelombang ledakan yang kuat. Asap mulai keluar dan menutupi semua yang ada di sana. Di saat itu, Void Flame dan Doomsday Flame melarikan diri dari Situ Qiuyung. Saat sudah jauh, Situ Qiuyung baru menyadarinya. Dia hanya bisa menatap kedua api tersebut melarikan diri. Sambil dia berkata, "Hah,
basis kultivasimu rusak sampai turun ke alam kekerasan. Kali ini kau bisa kabur. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Di belakang situ, seorang penatua penegak hukum menyapa dan menakupkan tangan ke situ. Mendengar itu, situ berkata, meskipun Point Flame berhasil kabur, namun dia juga terkena seranganku. Kalian cari di sekitar tempat ini. Kalau ketemu, tangkap dia hidup-hidup. Pergilah. Mendengar perintah dari dekan situ, para penatua penegak hukum menakupkan tangan dan berkata, baik, kami akan melaksanakannya. Ye Xingyun menatap dekan situ. Dia bergumam. Bakatnya luar biasa. Di usia muda, dia sudah berada di alam realitas, lapisan ke-9. Meskipun jika itu hanya setengah jalan, ketika aku melangkah ke alam 5 elemen. Ye Xingyun berkata, kenapa kau tinggal di akademi kecil? Mendengar perkataan Ye Xingyun, situ melirik dan bergumam. Seseorang di alam Yen Poet tahap awal. Orang ini sangat tenang. Situ tidak menjawab perkataan Ye Xingyun. Sang Jie, yang berada di samping Ye Xingyun, dia berkata ke dekan situ, Tuan, jaga diri Anda. Kemudian, Ye Xingyun berkata ke Sang Jie, baiklah, ayo kita kembali. Seorang pria muncul di belakang Ye Xingyun. Pria itu menyapa Ye Xingyun sambil menakupkan tangannya. Ye Xingyun berbalik dan melihat. Kemudian dia bertanya, apakah ada sesuatu? Pria itu berkata, saya utusan dari Nona Xiaoling. Beliau berkata, kalau senjatanya sudah berhasil diselesaikan, Anda diminta untuk melihatnya. Ye Xingyun berbalik mengikuti pria itu. Dia juga berkata, Sang Jie, kau pergilah duluan ke akademi. Berpindah ke jalan sepi di antara perumahan. Pria itu berkata, Tuan Muda Ye, kita hampir sampai. Pria yang mengantar Ye Xingyun tertawa kecil sambil melirik Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata ke pria di depannya, oh, kau sudah tidak bisa menahannya ya? Pria itu menunjuk ke dirinya sendiri. Kau sudah tahu? Ye Xingyun menjawab, tentu saja. Jebakan seperti ini hanya orang bodoh yang akan tertipu. Dua pria berpakaian hitam langsung muncul di belakang pria yang mengantar Ye Xingyun. Pria yang mengantar Ye Xingyun berkata, haha, sudah tahu jebakan, kau masih saja tetap datang ke sini. Kalau kau tidak bodoh, lalu aku harus menyebutnya apa? Beberapa pria berpakaian hitam juga muncul di belakang Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata ke pria di depannya, apakah kalian dari keluarga Jin? Pria di depannya menjawab, ya, kami dari keluarga Jin. Kau berani membunuh tuan muda kami akan menghancurkan tubuhmu. Serang! Para penyergap itu langsung bergerak sesuai perintah yang diberikan. Sebuah tendangan mendarat di wajah pria yang menjebak Ye Xingyun. Pria itu tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Setelah menendang, Ye Xingyun mengambil senjata yang dijatuhkan oleh pria yang dia tendang. Sebuah tebasan dihayunkan. Tebasan itu langsung melukai pria berpakaian hitam yang mencoba menyergap Ye Xingyun. Darah bercipratan kemana-mana. Pria yang sebelumnya ditendang oleh Ye Xingyun saat ini dicekek. Dalam sekejap, perubahan besar terjadi. Ye Xingyun yang seharusnya di pojokan malah memojokkan balik ke orang-orang yang menyergapnya. Pria yang menjebak Ye Xingyun bergumam, apa yang terjadi? Jelas-jelas dia hanya berada di alam Yen Poit tingkat pertama. Kenapa dia bisa mengalahkan orang-orang yang berada di tingkat 4 dan 5 dalam waktu sekejap? Ye Xingyun berteriak kepada pria bertopi hitam di depannya. Di mana kurcaci itu? Pria bertopi hitam pun menjawab. Kurcaci itu berada di kediaman keluarga Jin. Ye Xingyun melepaskan pria bertopeng. Dia berjalan pergi sambil berkata, jika terjadi sesuatu pada Gaodong, aku akan menghapus keluarga Jin dari kota Luoyang. Seorang pria berdiri di atas atap rumah. Dia menatap apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun, kemudian berkata, wah, kau sungguh pemarah. Meskipun kau marah, tapi kau masih berbaik hati, tidak membunuh Jin Dapang. Seorang pria yang mengenakan bandana di kepalanya, dia tersenyum ke Ye Xingyun, kemudian kembali berkata, apa Anda Tuan Muda Ye, Tuan Muda yang terbuang? Lalu pergi ke kota ini dan memenangkan kompetisi. Ye Xingyun menjadi kesal, amarahnya mulai keluar. Dia berteriak, apa yang kau inginkan? Pria itu berkata, haha, apa kau tidak mengerti maksudku? Ye Xingyun langsung berpindah ke tempat di mana pria itu berada. Dia juga langsung menyerang pria tersebut, kemudian berkata, katakan, apa keluarga Jin mengirim orang untuk mengganggu keluargaku? Satu serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun berhasil menjatuhkan si pria yang menggunakan bandana. Dia terjatuh dari atap dan mendarat di tanah. Pria itu berkata, bagaimana bisa? Aku berada di lapisan 6 alam Yen Poit.
Pria bandana itu kembali bangkit dan menyerang Ye Xingyun. Dia sangat kesal. Sebuah pukulan kembali mendarat di wajah pria bandana. Ye Xingyun berteriak, "Aku bertanya sesuatu kepadamu. Kau hanya perlu menjawab ya atau tidak. Jangan malah bicara omong kosong. Apakah keluarga Jin mengirim seseorang ke kota kiamat?" Pria bandana berkata, "Ya," sambil menutup wajahnya yang masih sakit terkena pukulan dari Ye Xingyun. Ye Xingyun kembali berteriak, "Apakah ada ahli di tahap reality yang datang ke sana?" Pria bandana itu ketakutan dengan Ye Xingyun. Wajahnya memucat. Dia berkata, "Aku rasa tidak." Ye Xingyun kembali bertanya, "Sudah berapa lama mereka pergi ke sana?" Pria bandana itu terdiam. Dia mencoba mengingat hal yang ditanyakan oleh Ye Xingyun. Akhirnya, dia tidak bisa menjawab. Melihat hal itu, Ye Xingyun sangat kesal. Dia membentaknya, "Kau sungguh berani, masih saja berlagak bodoh dan tuli." Ye Xingyun menamparnya. Pria bandana kembali memegang wajahnya. Dia berkata, "Kau benar-benar tidak masuk akal. Sebelumnya, kau hanya memberikanku dua pilihan untuk menjawab, yaitu ya atau tidak. Dengan pertanyaanmu ini, aku tidak bisa menjawab dengan pilihan ya atau tidak. Bagaimana kau bisa memintaku menjawab pertanyaan ini? Meskipun aku kalah, aku masih memiliki harga diri." Ye Xingyun yang sangat kesal mengepalkan tangan di depan wajah pria bandana. Dia berkata, "Sepertinya aku harus mengajarimu bagaimana bersikap layaknya seorang pria." Pria bandana mengangkat tangannya dan tidak berani melawan kata-kata Ye Xingyun. Dia berkata, "Baru 1 hari. Mereka berangkat ke kota kiamat 1 hari yang lalu." Ye Xingyun juga menanyakan di mana mereka menyekap Gaodong. Pria bandana mengatakan kalau mereka menyekapnya di ruang bawah tanah, rumah lelang keluarga Jin. Setelah mengajar pria bandana, Ye Xingyun berbalik. Dia berkata, "Sial, sudah 1 hari. Lari dengan seekor kuda seharusnya sudah cukup untuk mengejar. Selain kembali ke keluarga, aku juga harus menyelamatkan Gaodong." Ye Xingyun menggerakkan tangannya. Sebuah cahaya berwarna biru keluar dan menggumpal di telapak tangan Ye Xingyun. Itu adalah klon petir yang dibuat oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata ke klonnya, "Cukupkah 30% kekuatan spiritual untuk mendukungku?" Klon itu menjawab, "Jangan khawatir, harusnya cukup." Klon petir dan Ye Xingyun bergerak berlawanan arah. Ye Xingyun bergumam, "Jika sesuatu terjadi pada keluarga Ye dan Gaodong, akan kupastikan untuk menghancurkan keluarga Jin." Berpindah ke Akademi Bintang. Sang Ji sedang berlatih. Dia mengangkat batang pohon untuk melatih tubuh fisiknya. Klon Ye Xingyun muncul di samping Sang Ji. Klon itu berkata, "Sang Ji, aku ini adalah klon petir gurumu. Ayo ikut aku ke kota kiamat." Sang Ji masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan klon itu. Sesaat, Sang Ji langsung melempar batang pohon. Dia berteriak, "Baik guru." Berpindah ke rumah lelang keluarga Jin. 2 orang penjaga menghentikan Ye Xingyun yang mencoba masuk. Ye Xingyun berkata ke kedua penjaga tersebut, "Kenapa? Tidak bisakah aku datang ke pelelangan?" Penjaga itu berkata, "Hari sudah gelap. Pelelangan dan penjualan akan segera ditutup." Setelah mengatakan itu, penjaga tersebut melihat ke belakang dan memerintahkan orang-orang untuk menggeledah pria bertopeng di depannya. Karena mereka curiga, pria bertopeng ini memiliki hubungan dengan Ye Xingyun. Padahal, orang yang di depannya ini adalah Ye Xingyun. Wadaw! Ye Xingyun yang mendengar itu mendesah. Dia berkata, "Beginikah caramu memperlakukan seorang tamu?" Seorang pria yang mengenakan jubah berwarna emas muncul di belakang penjaga. Kalau tidak salah, orang ini adalah juru bicara pelelangan. Dia melihat Ye Xingyun, kemudian menunjuk penjaga dan berkata, "Cukup. Pemuda ini adalah orang yang membeli inti besi hitam dengan harga yang sangat tinggi." Penjaga itu terkejut mengetahui informasi pria bertopeng di depan mereka. Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia berkata, "Anda sungguh sangat baik. Anda bisa mengenali suara saya." Pria berjubah emas mengajak Ye Xingyun memasuki rumah lelang keluarga Jin. Dalam hati, juru bicara lelang itu bergumam, "Bagaimana aku bisa melupakannya setelah dia menghabiskan begitu banyak uang saat itu? Jika aku ingin meningkatkan statusku di keluarga Jin, aku harus berteman dengan orang-orang seperti ini." Selesai berpikir, pria itu berkata ke Ye Xingyun, "Masuklah nak, namaku Jinxi, juru lelang dari rumah lelang keluarga Jin." Ye Xingyun berkata, "Nama keluargaku Zhu, dan namaku Sujin." Ye Xingyun memalsukan namanya. Mendengar nama yang dikatakan oleh Ye Xingyun, penjaga itu menjadi marah. Dia berteriak, "Lancang! Berani sekali, kau tidak menghormati keluarga Jin." Penjaga yang tidak tahu apa-apa itu
langsung dipukul oleh Jinsi. Dia berteriak ke penjaga tersebut, "Diam kau bajingan!" Saat orang dewasa berbicara, sebagai seorang penjaga, kau jangan menyela. Bisakah dia memutuskan nama untuk dirinya sendiri? Jinsi mengajak Ye Xingyun pergi sambil berkata, "Jangan marah nak, abaikan saja ocehan bajingan itu." Di lain sisi, penjaga yang ditampar menjadi kesal. Dia bergumam, "Jinsi, atas nama keluarga Jinmu, keluarga Jin tidak akan mentolerir kebodohanmu." Pembunuh bayaran mengirim informasi bahwa Ye Xingyun belum mati. Orang ini pasti ada hubungan dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun menoleh ke suatu tempat. Kemudian dia berkata, "Jinsi, sepertinya penjaga tadi membenciku." Jinsi berkata, "Tuan Su, Anda salah paham. Bajingan seperti ini memang suka meremehkan orang lain." Ye Xingyun berkata, "Benar juga, Anda tidak bisa dibodohi olehnya. Kau sangat cerdas dibandingkan dengan bajingan itu." Mereka berdua masih berjalan di area tersebut. Jinsi kembali berkata, "Haha, Tuan Su, aku tersanjung dengan perkataanmu. Tapi, aku memang tipikal orang yang memiliki mata yang tajam. Tuan Su sangat energik. Dari pertama aku melihat Anda, aku sudah mengetahuinya. Jadi, mana mungkin Anda memiliki hubungan dengan bajingan Ye Xingyun itu?" Ye Xingyun menjawab, "Itu wajar. Aku tidak tahu siapa Ye Xingyun yang Anda maksud." Jinsi berkata, "Dia adalah seorang pria yang harus dibunuh. Aku tidak tahu orang ini dapat keberanian dari mana. Karena dia berani membunuh tuan muda dari keluarga Jin kami. Dan sayang sekali, orang ini juga memiliki hubungan dengan orang lain. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu kenapa Tuan Su datang ke rumah lelang keluarga kami." Ye Xingyun menjawab, "Oh, jujur saja, aku berasal dari keluarga King City. Mendengar tentang darah naga, aku datang untuk membahasnya." Jinsi tidak asing dengan kota asal yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia berkata, "King City? Tidak heran. Boleh aku bertanya, dari mana kau berasal?" Ye Xingyun berkata, "Aku berasal dari keluarga Gu." Mendengar perkataan Ye Xingyun, Jinsi sangat terkejut. Petir terasa menyambar tubuhnya. Ye Xingyun yang melihat Jinsi pun berpikir, orang ini benar-benar bodoh. Jinsi yang sebelumnya berpikir, kemudian ingin mengajak Ye Xingyun untuk menjadi saudaranya. Ye Xingyun memejamkan mata. Dia berkata, "Mari kita membicarakan hal itu setelah masalah ini selesai." Jinsi merasa senang, karena orang di depannya tidak terburu-buru menolak ajakannya. Jinsi menjadi lebih akrab dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, "Ngomong-ngomong, aku sangat penasaran ketika kau mengatakan orang asing. Dapatkah kau membawaku menemuinya?" Jinsi pun merasa kesulitan untuk menjelaskan. Ye Xingyun kembali berkata, "Tidak bisa ya? Sepertinya kau tidak memperlakukanku seperti sahabat. Aku berpikir kalau kau akan memperkenalkannya." Perkataan Ye Xingyun berhasil mengecoh Jinsi. Akhirnya, Jinsi bersedia mengantarkan Ye Xingyun. Berpindah ke penjara keluarga Jin. Mereka terus berjalan. Ye Xingyun yang sudah merasa berjalan begitu lama, namun dia belum menemukan tempat tujuannya, dia berkata, "Ini sudah setengah jam, tapi kita belum sampai di tempat tujuan." Jinsi menjelaskan, "Ini hampir sampai. Saudaraku, di sini terlalu banyak orang yang dipenjara. Sejujurnya, kurcaci tidak ada apa-apanya di sini. Di sini, bahkan ada sesuatu yang lebih hebat." Merasa dirinya keceplosan berbicara, Jinsi langsung menutup mulutnya dan melihat Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, "Sepertinya kau masih menyimpan rahasia terhadapku." Jinsi mulai rileks. Dia berkata, "Sebenarnya, ini bukanlah masalah besar. Jadi tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Su. Selain itu, saudara Su juga akan menjadi saudaraku." Jinsi mendekatkan wajahnya. Dia berkata, "Aku akan memberitahumu, tapi kau harus menjaga rahasia ini." Ye Xingyun pun setuju. Jinsi kembali berkata, "Seorang pria dengan bakat luar biasa di penjara di sini. Ada seorang seniman bela diri di keluarga Jin yang memiliki sepasang mata yang dapat melihat bakat orang lain. Orang tersebut masuk ke penjara dan melihat bahwa bakat orang ini menduduki peringkat 5 besar di daratan. Sayang sekali, dia membunuh putra bungsu patriark. Jika bukan karena hal itu, keluarga Jin kami pasti akan melatihnya menjadi sosok yang berpengaruh dalam keluarga Jin." Jinsi mengambil kunci dan memeriksanya. Ye Xingyun kembali berkata, "Apakah mata orang itu merah darah ketika dia menjadi gila di malam bulan purnama?" Jinsi melirik Ye Xingyun. Dia berkata, "Betul, bagaimana saudara Su bisa tahu?" Ye Xingyun berkata, "Di mana orang itu? Aku ingin melihatnya." Jinsi berkata,
Tapi, Patria memerintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun untuk melihatnya. Ye Xingyun langsung memegang kerah baju Jin Si. Dia berteriak, itu hanya Patria keluarga Jin. Apa yang harus ditakutkan? Aku akan membunuhnya nanti dan membiarkanmu menggantikan posisinya. Ucapan Ye Xingyun mengejutkan Jin Si. Dia berkata, kau jangan bercanda. Ye Xingyun menenangkan diri. Dia melepaskan Jin Si. Jin Si kembali berkata, Saudara Su, kau jangan mengolok-olokku. Bagaimana mungkin aku berpikir bisa menjadi patriark? Ye Xingyun menjawab, kau tidak perlu cemas. Sebenarnya, kau memiliki bakat yang cukup bagus untuk menjadi pemimpin. Terlebih lagi, dengan bantuanku, apa yang harus kau khawatirkan? Jin Si berteriak, Saudara Su, kau tidak berbohong kan? Benar-benar bisa menjadikanku patriark? Ye Xingyun menjawab, tentu saja. Sekarang, kau pergi dan bawa dia. Sementara aku akan melihat kurcaci itu. Jin Si menjawab, baik, aku akan pergi sekarang. Kemudian, Jin Si memberikan kunci penjara kepada Ye Xingyun. Dengan senang hati, Ye Xingyun mengambilnya. Jin Si, yang sangat bersemangat dengan kata-kata yang diucapkan oleh Ye Xingyun, dia berlari melakukan apa yang diperintahkan oleh Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun menatap kunci di tangannya. Dia bergumam, melihatmu tersenyum begitu bahagia membuatku merasa lebih nyaman. Berpindah ke sebuah ruangan dalam penjara. Seseorang berteriak, Kurcaci, jika bukan karena kakak tetuaku memberikan informasi kepadaku, kau pasti akan bisa melarikan diri sekarang. Aku akan menyiksamu sampai kau mati. Dalam ruang tahanan, kedua tangan Gaodong dirantai. Tubuhnya dipenuhi dengan darah. Berpindah ke kota kiamat, kediaman keluarga Ye. Seseorang berkata, ini akan menjadi malam berdarah. Patria keluarga Ye menatap ke suatu arah. Dia berkata, kita lemah. Mereka semua kuat. Di mata mereka, kita bisa dihancurkan dengan mudah. Penatua Ye Jia, dia maju menyerang, diikuti dengan beberapa penjaga di belakangnya. Penatua Ye Jia berteriak, kita akan bertarung dengan mereka. Keluarga kami tidak seperti keluarga kalian, yang tidak memiliki moral. Orang-orang dengan pakaian hitam menggunakan bandana di kepala mereka. Mereka tertawa dan berkata, sekelompok idiot. Mereka pun maju menyerang dan menebas orang-orang dari keluarga Ye. Ye King tidak tinggal diam, dia juga maju menyerang. Teknik dikeluarkan oleh Ye King. Seseorang berambut coklat keemas-emasan, dengan luka sayatan di bibirnya, dia maju menyerang, membawa sebuah pedang. Dia menebas ke arah Ye King. Ye King yang terkena serangan itu terdorong mundur. Dari hasil tebasan itu, Ye King terluka. Dia memuntahkan seteguk darah dan berkata, sial, tidak ada seorang pun di keluarga Yeku yang pandai membuat siasat. Ye King dan Patria keluarga kembali menyerang. Saat mereka berdua menyerang bersama-sama, mereka berteriak, sekarang tidak ada cara lain, ayo kita bertarung. Pedang di tangan pria berambut coklat keemas-emasan kembali ditebaskan. Itu membuat Patria keluarga Ye dan Ye King terpental. Pria berambut coklat keemas-emasan itu menginjak dada Ye King sambil dia berkata, haha, apa kau menunggu Ye Xingyun? Sejak lama, dia sudah dibunuh oleh keluarga Jinku. Mendengar itu, Patria keluarga Ye sangat terkejut. Dia berkata, apa katamu? Pria berambut coklat keemas-emasan itu berkata, hah, ku katakan Ye Xingyun sudah mati. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Itu adalah alasan kematiannya. Keluarga kecil Ye berani bertarung dengan keluarga Jinku. Kalian tidak layak. Pria berambut coklat keemas-emasan menguatkan injakannya ke Ye King. Ye King berteriak kesakitan. Penatua Ye Jia bergegas menyelamatkan Ye King. Penatua Ye Jia ini mengeluarkan serangan sambil berteriak, aku akan bertarung sampai mati denganmu.